Baiklah, sebelum kita memulai acara Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membacakan sholawat Bani Hasyim dan akan dipimpin oleh Ustadz Tubagus Nursalim. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Baiklah, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'abini mahabbataka wa ma'rifatak. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa atas segala karunia, yang terus menerus memberikan kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul, dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita kepada jalan yang baik dan terpuji. Begitu pula selawat dan salam semoga tercurahkan bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh aulia-aulianya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum acara Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, Pangersa Abah Anom yang sangat kita cintai, yang sudah kembali keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, dan semoga pula karomah beliau terus-menerus mengalir kepada kita semua, kita sebagai murid-muridnya. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan dan naungannya bi barokati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Juga untuk Sahibul Bait, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun bala akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga untuk para ikhwan yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada malam ini, juga sedang berusaha berniaga dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dan kepada khususnya bagi ikhwan-ikhwan yang mempunyai hajat, mari kita berdoa, dan apabila ikhwan-ikhwan mempunyai hajat, agar kiranya diucapkan di sini, ya qadiyal hajat. Dan selanjutnya, apabila keluarga kita yang sedang mengalami sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan di sini, ya Syafiyal Amro. Dan selanjutnya, mari kita kirimkan doa kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada manaqib di pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Tubagus Nur Salim. Dan acara yang ketiga yaitu pembacaan tanbih yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Cito. Dan acara yang keempat yaitu pembacaan tawasul. Dan untuk pembacaan tawasul ini kami mohon kesediaan dari Kiai Haji Asep Samsurijal Hudayah. Dan acara yang kelima, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan acara yang keenam, dakwah tabligh Islam atau hikmah ilmiah yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Jainal Abidin. Dan acara yang ketujuh, pembacaan sholawat Bani Hasyim. Dan yang kedelapan, penutup. Marilah kita mulai acara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Dan untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Tubagus Nur Salim dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada Ustadz Tubagus Nur Salim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بسم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu an, yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, karena jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara.
Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara, dan jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakan atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, halus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap dermawan mencerminkan bahwa kita ini sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin, itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang maksudnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu, terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinalogor dina liang jarum, ulah serek tibuana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, Rumah ripah Laujinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah,
maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik tilik jeung pamilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-sekali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sampurna, cager bager. Tidak lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pengersa guru almarhum. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين بالله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرميين والشهداء والصالحين وأهل الرسول كل إلى روح أبينا آدم عليه السلام وأمنا ومن سلف بينهما إلى الدين. لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى أرواح سادتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسيد سند الصوفية والمحققين وإلى أرواح كل ولي ومسلم في مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها شهد إلىهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا في أرض السلطان أو يقصوا قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد سيد القاسم في عين البغدادي سيد محمود البركي سيد الصفا سيد حبيب العالمين سيد حسن سيد جعفر صالح سيد الاسكندري سيد الاسلامي سيد مسلم بن شباب محمد الله سيدنا المكرم شعب الله وبارك ثم صحيح وفتاة العارفين ومصولهم وفروع والسلسلة والكراسين عنه لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأماتكم ولمن أسأل إلينا ولمن لا الله علينا ولمن أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها ومن غافر إلى غافر من ولد آدم إلى يوم القيامة شر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لا الحمد به وقد وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الفضائل وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لا نبي وقد وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعمل كل معلوم برحمته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah, pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qadir.
Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama pada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera, sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang meminta pertolongan kepada Tuan Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, barang siapa makan rumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat menangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Tuan Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada sekitar madrasah Tuan Syekh. Sekitar itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Allahumma sur alaihi ridwana wa amiddana bi asrari fi kulli waqti wa makan ila hadratil sultani awliya wa qulwati asfiya utubil wabani wal ghawsil samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'in nabiyyika wal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadiril mujtaba tahhir qulubana. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'in nabiyyikal mustafa bi asma'i waliyika Abdul Qadir mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi ba'iduna an musyahadatika wa marjahatika wa amadina ala sunnati wal jama'ati
وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا ونرد بها همومنا وأنسف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين للشريعة بنيك متصفين بمهباته المهتدين بحده وسيرته وتوفانا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمراته وإتباعه الغر المحجلين وأسبائه سيئه وأسحابه اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa al-Qur'anul karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minas syaitan wa hirjum minan niran. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yabqahu qawli ya fatahu ya alim, ya qawiyu ya ajiz, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini
mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarram Kiai Haji Asep Samsul Rijal Hudayat yang saya hormati dan saya takdimi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan jismaninya, ditambah-tambah keberkahan ilmunya, dan seluruh aktivitasnya senantiasa disertai oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alimil ulama, guru-guru saya yang nampak hadir, yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati dan saya muliakan. Jajaran pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Lampung, jajaran pengurus GMPS Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Cianjur yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh, para imam khotaman beserta seluruh ikhwan yang saya hormati dan saya cintai. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan pada baginda alam, a'ni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai pada seluruh umatnya di akhir masa. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani penuh dengan hikmat. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqibnya senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan pada kita sekalian. Amin. Semoga yang hadir di sini, yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit, baik lahir maupun penyakit batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah karomatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan karomatnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dengan karomatnya Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita doakan khusus untuk pemangku manaqib di pagi hari ini, Ahinal Kiram Tubagus Nur Salim. Mudah-mudahan seluruh perjuangan, seluruh pengorbanan yang hanya dipersembahkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dekatnya, untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diterima dan dibalas olehnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di bulan ini, di hari ini bisa berkumpul melaksanakan manaqib di atas air. Alhamdulillah. Baru kali ini soalnya. Dulu pernah Al-Mukarram Kiai Haji Aang Muhaiminul Aziz bercerita, setelah saya melaksanakan kuliah subuh sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil makan pisang, kata beliau, singkat cerita, Ustaz, tapi sekarang jangan diceritakan, nanti kalau sudah Aang meninggal boleh. Dulu Aang selalu menyertai Abah
Anom. Kemanapun beliau pergi, selalu di sampingnya ada Kiai Haji Aang Muhaiminul Aji. Di saat Abah Sepuh memberikan tuntunan dzikir, maka Abah Anom dan Abah Aang dan Kiai Haji Aang Muhaiminul Aji disuruh bahkan sering berzikir di atas air, berzikir di atas daun, dan berzikir di atas kawah. Allahu Akbar. Takbirnya agak keras ini. Masya Allah. Saya percaya, jangankan sekolah setingkat Abah Anom, di Serang Banten bahkan di Cianjur pun ada yang bisa berjalan di atas tambang. Betul tidak? Namanya apa itu? Akrobah. Sering saya melihat yang berjalan hanya di atas tambang atau di atas kawah. Nah, pangresa Kiai Haji Aang Muhaiminul Aji dan pangresa Abah disaksikan oleh Abah Sepuh berzikir di atas air, berzikir di atas air, di atas kawat dan di atas daun. Alhamdulillah, saya dan kita semua manakib di atas air. Alhamdulillah. Cuma ada beda. Ada beda, banyak lagi bedanya, jauh ya, tapi ada cerita ya. Manakib di atas laut. Jadi saya nanti akan cerita pada istri, pada kawan-kawan. Alhamdulillah. Pasti iwan-iwan dari Cianjur pada kepengen kesini karena pengen manakib di atas air. Yang penting Gus Nur Salimnya jangan menolak. Baik, khususan Kiai Haji Aang Muhaiminul Aji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ingin saya sampaikan dalam tabaruk khidmat ilmiah ini, ayat yang dibacakan di awal mukadimah tadi, surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tafsirnya wallahu a'lam bi haqiqatil murad lafdun wa makna. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja orangnya yang ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Sang Penciptanya. Terlebih dahulu saya mau nanya, kira-kira yang hadir di sini, di dalam hati ada enggak kerinduan ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Allah? Ada enggak? Ada. Kok enggak kompak? Ada enggak? Kalau tidak terlintas di dalam hati ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengurus kita, yang selalu merawat kita, yang selalu memberi rizki kepada kita. Coba kita bayangkan seandainya kalau di setiap pagi hari bangun tidur sudah ada nasi wudhu. Tahu-tahu nasi wudhu udah ada. Jam siang sudah makan siang, tapi orangnya belum pernah ketemu. Setiap pagi nasi uduk ada, kopi ada, siangnya makanan ada, dan makanan yang lain ada. Mau kendaraan disiapkan dan seterusnya. Kira-kira di dalam hati mau atau rindu atau kepingin bertemu dengan orang itu? Pasti. Kalau tidak mau ketemu, kata orang Cianjur, kacida. Dan kacida.
Kalau kata Gus Nur Salim, kurang ajar. Jadi kalau tidak ada rasa ingin ketemu dengan yang memberi nasi uduk, kopi dan seterusnya, kajidah. Nah, kita dituntun oleh Allah, dirawat oleh Allah setiap hari, setiap saat. Kita diberikan rezeki olehnya. Masa kita tidak rindu, tidak kepingin bertemu dengannya? Jadi kepingin ketemu, pingin? Nah, dan kalau pingin ketemu dengannya, sudah diberi jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Pertama, fayamal amalan sholihah, hendaklah beramal soleh, supaya kita bisa bertemu, berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah beramal soleh. Tapi amal soleh itu sangat susah, sangat sulit. Kita sering melaksanakan sholat, kita sering melaksanakan saum, kita rajin bersedekah, belum tentu menjadi amal soleh. Kita sholat yang fardunya saja 5 kali dalam satu hari satu malam, belum yang sunatnya, belum tentu menjadi amal soleh. Yang menjadi amal soleh, sholat yang menjadi amal soleh adalah sholat yang bisa membentengi dirinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah menjadi amal soleh. Kita kan sering sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh juga sholat. Tapi setelah sholat kadang-kadang bibir kita senang gosipin orang, senang ngomongin orang, senang jelek-jelekin orang dan seterusnya. Berarti sholat belum bisa membenteng bibir saja, belum bisa dibenteng dengan sholat. Kenapa? Karena sholat yang kita laksanakan mungkin baru sebatas fisiknya. Ketika sujud mungkin hanya jidatnya saja yang nempel pada sajadah. Bibirnya mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram muqaranah dengan niat setelah takbiratul ihram kemana-mana. Betul tidak? Betul. Nah, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku sholat, sesungguhnya aku ibadah, sesungguhnya aku hidup, sesungguhnya aku mati, lillah, semuanya milik Allah. Itu bibir ngucap inna sholati wa nusuki, tetapi hatinya kemana-mana. Bahkan mungkin di saat sholat bibirnya inna sholati wa nusuki, hatinya inna sujuki wal honda wa yamaha wa avanza wa perosa wa innova dan seterusnya. Itu saya. Kalau bapak-bapak enggak begitu, beda kayaknya. Nah, maka pantas salat tidak menjadi amal soleh. Salat tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, karena salat baru fisiknya saja, baru anggota badannya saja, belum
belum disertai dengan qalbunya. Kalau istilah sirul asrar, belum disertai dengan sholat torikohnya. Jadi kan sama-sama penting, syariat, torikoh, dan hakikoh. Syariat itu bagaikan kapal, torikoh bagaikan lautnya, hakikoh bagaikan intan mutiaranya. Pasariatun kasafinatin watori kotun kal bahri wal hakikotu. Nah, jadi yang tiga itu harus kita laksanakan di dalam pelaksanaan ibadah, di dalam pelaksanaan sholat, syariat, torikoh, dan hakikat. Syariat tanpa torikoh batal. Syariat tanpa torikoh sepi. Torikoh tanpa syariat batal. Jadi ketiga-tiganya itu harus, karena di dalam jiwa kita ada jasad yang kelihatan, ada qalbu, dan ada rasa. Semuanya itu harus ikut sholat. Jadi kalau mungkin ada orang-orang atau ada mubalik yang menyeru, yang mengajak kita harus memperbanyak amal, betul. Tapi ulama ahli tasawuf tidak begitu. Walaupun sedikit amal tapi bagus. Coba bareng, walaupun sedikit amal tapi bagus. Apalagi kalau banyak. Sedikit amal tapi bagus. Punya istri itu enggak perlu banyak-banyak, Pak. Enggak perlu 4. Yang penting bagus. Nah, bagus. Jadi punya istri itu enggak perlu banyak, tapi yang lebih penting bagus. Yang bagus itu yang seperti mana? Diajak ngaji, hayu. Ini kayaknya tahu nggak diajak, tahu diajak nggak mau ini istrinya, nggak pada yang datang. Nah, punya motor semuanya punya? Pernah ngajak istrinya ke Alfamart? Pernah ngajak istrinya ke mall? Pernah diajak? Pernah istrinya diajak manakib? Belum pernah. Nanti akan menhujat istri kita. Kenapa dulu nggak ngajak manakib? Kenapa dulu nggak ajak talqin? Dan seterusnya. Nah, jadi tidak usah banyak, yang penting bagus. Diajak ngaji, hayu. Diajak ke kebun, hayu. Diajak ngaramet, oke, daikun, eta we anu alus. Jadi nggak usah banyak, yang penting bagus amal itu. Nah, lalu supaya amal kita menjadi amal soleh, lahirnya kita sudah terlatih, lahirnya kita sudah belajar. Maka supaya hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa hatinya harus dihidupkan terlebih dahulu. Dengan apa menghidupkan hati? Dengan talqin dzikir, sehingga hati kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salatnya bukan hanya fisiknya saja, bukan saja ruku dan sujud anggota badannya, tetapi ikut salat dengan
hatinya, dengan kalbunya. Maka orang yang sudah bertorikot, yang sudah dan terus mengamalkan torikot, bisa melaksanakan sholat sebelum sholat, bisa sholat ketika sholat, bisa sholat setelah sholat, sehingga mampu sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Disebutnya di dalam Al-Quran sholat sebelum sholat, disebutnya sholatud daim, sholat selamanya. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu sholat, karena sholat itu adalah selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu teman saya, karena saya belajar mengamalkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, mungkin terdengar oleh kawan saya, terdengarnya miring tentang tarekat itu. Awas, hati-hati, jangan datang ke majelis taklim Ustadz Jainal, dia itu sesat. Sholatnya juga sholat daim, sholat seterusnya. Kenapa? Karena sholatnya begini: usolli fardal isya'i sarbo Kamis Jumat Sabtu samingun Allahu Akbar. Anu itu mah sesat. Yang begituan mah sesat. Dah sholat mah samingun. Usolli fardal isya'i sarbo Kamis Jumat Sabtu samingun Allahu Akbar. Tapi kan tidak begitu. Bahkan kita berzikirnya pun melaksanakannya setelah sholat. Fa idza qadaitumus sholata fazkurullah. Setelah sholat kita terus berzikir kepada Allah. Nah, bahkan kalau kita teliti di dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, yang dimaksud dengan fadzkurullah di situ tidak aibi tasbih, tidak aibi tahmid, tapi aibi tahlil. Silahkan buka. Nah, ya kalau tidak bisa baca, buka saja. Tapi harus beli dulu tafsirnya, kitabnya, dan mahal. Tidak cukup dengan 20.000. Mendingan percaya saja sama guru daripada harus membeli kitabnya. Percaya saya oleh yang telah dituntunkan, yang telah diajarkan oleh guru kita. Kata guru, Pak qadaitumus sholata fadzkurullah. Setelah sholat langsung zikir kepada Allah. Tetapi sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita beristighfar dan membaca sholawat, lalu membaca kalimat munajat, baru berzikir kepada Allah. Jadi tidak usah ragu, kita melaksanakan, mengamalkan setelah zikir langsung, setelah sholat langsung zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah di majelis gaib ini ramai. Mudah-mudahan semakin ramai, amin. Amin. Tempatnya semakin luas, amin. Amin. Makin luas ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi kembali tadi, tidak semua amal menjadi amal soleh kalau tidak disertai dengan hatinya berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita persingkat saja. Yang kedua, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah, supaya bisa kita bertemu dengan Allah, maka fala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan bersekutu,
jangan berserikat, jangan disekutukan Allah. Jadi bukan saja istri-istri bapak yang tidak mau dimadu, tetapi sesungguhnya yang tidak mau dimadu adalah Allah. Jadi jangan berserikat, jangan bersekutu dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa saja. Nah, maka kalau kita ibadahnya tidak berserikat, tidak bersekutu kepada Allah, pasti akan bertemu dengan Allah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang dibacakan di dalam rukun qauli, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku ibadah. Hanya. Kalau sudah hanya, ada yang lain enggak? Tak ada. Padahal kalau lapatnya, di sini ada bidang Amaliyah LDTKN Ustaz Ade. Padahal kalau lapatnya bisa na'budu iyyaka. Tetapi ini iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, tidak ada yang lain. Tapi kalau begini, na'budu iyyaka, kepada Engkau aku ibadah, beda maknanya. Seperti begini, hanya kepada Neng Aa cinta. Ada Neng yang lain enggak? Ada Neng yang lain enggak? Enggak ada, Kang Sep. Nah, kalau sudah hanya, tetapi kalau begini, Neng Aa cinta Kak Neng. Ada Neng yang lain? Ayah tuh? Ayah. Ada Neng yang di Cianjur, ada Neng yang di Bogor, ada Neng yang di Tangerang, ada Neng yang di Tanjung Karang, ada Neng yang di Panjang. Karena bukan hanya, tetapi Neng Aa cinta Kak Neng. Lamun ngomong gitu tak awe kudu nama curiga kalau kita. Tapi lamun geus hanya kepada Neng sudah tidak ada Neng yang lain. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah aku beribadah. Dan sesungguhnya untuk itu sangat sulit. Karena di dalam melaksanakan ibadah kadang-kadang kita ada harapan yang lain. Kadang-kadang kita mau sholat hajat tengah malam, cek urang Sunda mah wang sholat hajat sugan we. Naon cenah? Sugan we, itu nih asa jarana jodoh teh. Masyaallah. Urang tikir 1000 sugan we. Kita dikir 1000 sugan we. Itu ada sugan we. Nah, sering kita pernah sebelum sholat ada harapan itu, sebelum dikir ada harapan itu ada. Kira-kira boleh apa jangan? Boleh. Kalau sebelumnya boleh, karena kita punya harapan. Tapi ketika kita sholat, ketika kita dikir, jangan ada yang lain. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, neng singkirkan. Masyaallah kan neng aja. Kita rada ngaco ngomong. Kita yang balik. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, palebat neng singkirkan. Jangan masuk di situ. Itu hanya illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang maha kuasa kecuali Allah, tidak ada yang agung kecuali Allah, dan seterusnya hanya Allah. Itu susah. Kita melaksanakan sholat yang 4 rakaat,
Kira-kira yang 4 rakaat itu selamanya kita berzikir kepada Allah tidak? Yang kita rasakan zikir semuanya, ingat semuanya kepada Allah tidak? Jawab yang jujur, ingat semuanya kepada Allah yang 4 rakaat tidak? Tidak, itu saya. Kalau lebih banyak yang 4 rakaat, yang 3 rakaat, dan dirasakan yang 3 rakaat pun semuanya tidak bisa ingat kepada Allah. Masih banyak rakaatnya, yang 2 rakaat subuh juga masih tidak semuanya ingat kepada Allah. Yang 1 rakaat witir juga tidak semuanya ingat kepada Allah. Di saat kita sedang mengucapkan yang 165, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya ingat gak kepada Allah? Yang 4 tidak, yang 3 tidak, yang 2 tidak. Ketika berzikir mengucapkan la ilaha illallah pun tidak semuanya 165 ingat kepada Allah. Tetapi kita untung. Apa katanya? Ngomong atau bareng? Tetapi kita untung. Untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya kita sedang belajar. Coba kalau tidak belajar. Kita sedang belajar masih lupa kepada Allah. Apalagi kita tidak belajar. Maka yang belum belajar ajak supaya belajar berzikir kepada Allah. Nah, doa ya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa. Bahasa Sunda itu. Dan mohon doa dari semua ikhwan. Saya beserta rombongan yang dipimpin oleh Kiai Haji Asep Samsurijal Hudaya dan GMPS-nya, semoga selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وسلم وبارك
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah kita ikuti dan kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga ditambah manfaat dan maslahatnya untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan kepada ikhwan-ikhwan sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Allahumma salli wa sallim